Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin di seri mata kuliah Analisis dan Desain Database. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba menganalisa, kemudian mendesain database dan membuat database tersebut. Nah, memang sebelum kita membuat database, kita harus analisa terlebih dahulu. Kemudian kita desain rancangan tabelnya, barulah kita buat nanti di database di DBMS MySQL. Memang aplikasi yang baik itu berasal dari perancangan database yang baik, ya, atau yang matang. Kalau perancangan database sudah oke, maka kita sudah dapat gambaran seperti apa aplikasi yang akan kita bangun. Oke, kita mulai. Nah, untuk studi kasus yang kita angkat pada kali ini yaitu tentang rental kendaraan. Kendaraan bisa saja untuk mobil ataupun untuk motor. Nah, inilah yang akan kita analisa. Nah, bagaimana langkah-langkah menganalisanya? Yang pertama adalah kita harus bisa terlebih dahulu mengklasifikasikan. Ya, ini coba saya geser dulu. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana yang data master, kemudian mana yang data transaksi, kemudian mana yang output atau laporan. Nah, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat, maka di data transaksi biasanya apa yang terjadi ketika rental kendaraan? Biasanya yang terjadi adalah yang pertama sewa, ya, atau penyewaan, ya, atau penyewaan. Kemudian apalagi yang terjadi di transaksi biasanya adalah pengembalian. Kemudian juga ada transaksi keuangan. Selanjutnya, kita bisa konfigurasi, ya, atau setting. Maksudnya adalah bagaimana sebelum mobil atau kendaraan itu atau motor itu disewakan, kita harus setting terlebih dahulu berapa harga sewa dari masing-masing mobil atau kategori mobil, ya. Nah, ini yang kita lakukan. Setelah kita membayangkan transaksi yang terjadi, maka selanjutnya apa sih data master, data awal yang perlu kita persiapkan sebelum transaksi itu bisa dilakukan, ya. Yang pertama yang pasti adalah itu data karyawan, ya. Sudah pasti ketika terjadi penyewaan, maka karyawan sistem itulah yang nanti yang akan melakukan transaksi, ya. Maka kita harus terlebih dahulu mempunyai data karyawan atau data pegawai. Kita buat pegawai. Kemudian setelah data pegawai, maka kita juga menyimpan data customer, ya, atau si peminjam. Sudah pasti dong ketika mobil itu disewakan, kita harus menyimpan data pelanggan kita, siapakah namanya, kemudian tempat tinggal di mana, nomor KTP-nya berapa, dan segala macam. Itu untuk data kita sebagai penyedia rental kendaraan. Nah,
Kemudian kalau kita lihat data pegawai, ini saya bold dulu sebagai header-nya. Nah, yang ketiga adalah data kendaraan, ya. Data kendaraan. Jadi, kita sudah punya data pegawai yang akan meminjamkan, kemudian customer, orang yang akan meminjam, kemudian kendaraan, itu barang yang akan dipinjam. Nah, kita sudah mempunyai 3 data master awal, yaitu data pegawai, data customer, kemudian data kendaraan. Ya. Nah, kemudian juga ketika data ini sudah selesai, kita tambahkan satu lagi, ya, wajib ya. Itu adalah tabel ya. Kita buat data user, ya. Kenapa perlu data user? Nanti user ini kita gunakan sebagai login, ya. Ketika dia terdaftar sebagai data pegawai, maka nanti dia akan bisa login. Kalau dia tidak terdaftar data pegawai, maka dia tidak akan bisa login. Nah, jadi data detail pegawai kita simpan di data pegawai. Kemudian di data usernya hanyalah ID karyawan untuk username-nya, kemudian password-nya. Hanya 2 itu. Jadi kebutuhan data user ini fokusnya adalah untuk login. Saya tidak buat namanya data login. Tujuannya ada, ya, nanti saya sampaikan. Nah, kita sudah punya 4 tabel, data pegawai, data customer, data kendaraan, dan data user. Nah, bagaimana dengan laporan? Maka laporan kita tidak membutuhkan tabel. Kenapa? Karena laporan ini biasanya kita tarik datanya dari tabel-tabel transaksi, ya, di sini. Maka di sini hanyalah muncul laporan saja. Apa yang kita buat? Berarti laporan penyewaan, kemudian laporan keuangan. Sekedar informasi, sebenarnya penyewaan dan pengembalian itu kita bisa buat satu tabel, tetapi pada kasus ini saya pisah supaya nanti detail dari penyewaan dan pengembalian itu jelas. Karena bisa jadi yang menyewakan pegawainya berbeda, nanti yang menerima mobilnya ketika mobil dikembalikan, pegawai yang menerimanya berbeda lagi, ya. Maka untuk kedetailan sebuah aplikasi, maka itu saya pisah. Tetapi nanti penyewaan dan pengembalian dia akan mempunyai relasi yang cukup kuat, ya. Tentu tidak ada pengembalian kalau tidak ada penyewaan. Nah, kira-kira inilah gambaran awal dari tabel yang kita punya, ya, data master dan data transaksi. Data master ada pegawai, customer, kendaraan, dan user. Transaksi ada penyewaan, pengembalian, keuangan, dan setting. Nah, laporan ini bukan tabel ya, ini hanyalah output ya, bentuk file yang akan dikeluarkan oleh data transaksi. Saya kasih kode warna merah misalnya, ya, seperti itu. Ya, oke, kita sudah dapat gambaran dari gambaran awal dari perancangan rental kendaraan. Oke, nah kita masuk pada step yang kedua. Ini saya rename dulu, step 1.